Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadri wa miqdaril azim. Amma ba'du. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, atas karunia dan ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillahirabbil alamin, kita di pagi hari ini dicintai oleh Allah, dipilih oleh Allah, alhamdulillah diberikan kemudahan untuk melaksanakan salat subuh berjamaah, dan alhamdulillah kita bisa melanjutkan ta'lim, mudah-mudahan menjadi ilmu yang barokah, bermanfaat. Dan harapan kita tentunya puasa kita, ibadah kita, tilawah kita, sedekah kita, semua yang sudah kita kerjakan, yang sudah kita amalkan mulai dari awal Ramadan sampai hari ini, dan mudah-mudahan sampai nanti Allah pertemukan sampai penghujung di bulan Ramadan, mudah-mudahan semuanya dimudahkan, dilancarkan oleh Allah dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah, patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita hari ini alhamdulillah bisa masuki hari ketiga, tentunya karunia yang besar dipertemukan di bulan Ramadan. Karena tidak semua orang bisa bertemu di bulan Ramadan, dan tidak semua orang bertemu di bulan Ramadan bisa memaksimalkan apa amalan-amalan yang ada di bulan Ramadan. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan jauh-jauh hari sebelum datangnya bulan Ramadan, berdoa dan memohon kepada Allah agar dipertemukan di bulan Ramadan. Wa ballighna Ramadan, ya Allah pertemukan kami di bulan Ramadan. Mulai Rajab, Sya'ban, baginda Rasul berdoa, dan tentunya kita juga begitu. Dan setelah dipertemukan, tentunya kita memaksimalkan amalan-amalan yang ada di bulan Ramadan. Bulan Ramadan itu, kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, syahrul Ramadan kataballahu alaikum siyamah wa sanamtu lakum qiyamah. Faman shoma wa qama imanan wa ihtisaban kharaja min dzunubi ka yaumin waladatu ummu. Kita dimotivasi oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diberikan gambaran yang jelas, perintah yang jelas, tinggal kita sekarang ini melaksanakan, karena di situ banyak keutamaan-keutamaannya. Syahrul Ramadan, bulan Ramadan, kataballahu alaikum siyamah, diwajibkan, kata ba'ala, diwajibkan atas kalian itu siyamah, untuk berpuasa, artinya puasa bulan Ramadan. Wa sanamtu lakum qiyamah, dan aku sunahkan kepada kalian untuk qiyamul lail, yaitu dengan salat tarawih, salat tahajud, dan salat fajar dan lain sebagainya yang kita lakukan, kesunahan-kesunahan yang ada di bulan Ramadan. Dan satu kesunahan, wa sanamtu lakum alaikum qiyamah, mendirikan sholat sunnah di malam hari yang tidak ada di hari-hari yang lain, adalah sholat tarawih. Tentunya kalau kita bicara tentang sholat tarawih, waktunya tidak cukup. Hanya di sini baginda Rasul menyampaikan, faman shoma wa qama imanan wa ihtisaban kharaja min dzunubi ka yaumin waladatu ummu. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan dengan jelas, faman shoma wa qama, di siang harinya siapa saja yang berpuasa Ramadan dan malam harinya dengan qiyamul lail. Karena apa dia lakukan? Imanan wa ihtisaban. Kalau semuanya itu dilakukan dengan yakin betul atas perintah Allah, bukan karena yang lain, wa ihtisaban, dan semata-mata ikhlas mencari ridhonya Allah, jaminan Allah diberikan kepada umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa jaminannya? Kharaja min dzunubi ka yaumin waladatu ummu. Dijamin oleh Allah dosa, kharaja min dzunubi, keluar dari dosa-dosanya, artinya diampuni oleh Allah. Kalau sudah diampuni oleh Allah,
kharaja min dzunubih kayaumin waladatu ummu. Diumpamakan kita ini walaupun sudah besar, sudah tua, sudah usia, kita ini dimisalkan seperti anak yang terlahir dari kandungan seorang ibu. Dan anak yang terlahir dari kandungan seorang ibu, semuanya baik di Indonesia, di luar negeri, semuanya membawa ruh keimanan. Innama yuladu 'alal fitrah. Semua anak yang dilahirkan membawa fitrah kesucian untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala. Suci, bersih, tak ternoda. Dan kita yang hari ini termasuk Bapak Ibu jamaah, saudara-saudara, adik-adik sekalian yang melaksanakan puasa di pagi hari, siang hari, terus sampai sore sampai maghrib dengan imanan wahtisaban ditambah dengan qiyamul lail, maka disitulah jaminan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan Allah berikan kemudahan kepada kita. Bahkan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengenai kewajiban sudah amalan-amalan yang kita lakukan ini istimewa di bulan Ramadan itu. Semua ulama sepakat amalan-amalan yang ada di bulan Ramadan itu kualitas bobotnya dibanding dengan bulan-bulan yang lain tidak ada bandingannya. Kualitasnya luar biasa, kuantitasnya luar biasa. Makanya tentunya kita ini harus memaksimalkan waktu kita. Ini masih hari ketiga, semangatnya masih bagus, mudah-mudahan bertahan, azam yang kuat Allah mudahkan. Ini harapan kita, sehingga semakin puncak tidak semakin kendor, semakin terakhir tidak semakin kita ini lalai, karena di situ justru Allah berikan keutamaan-keutamaan sebagaimana yang disampaikan oleh baginda Rasul, disampaikan saat masuk bulan Ramadan. Baginda Rasul sudah menyampaikan kepada sahabat, ya ayyuhan nas qad adhallakum syahrun azim mubarak, syahrun fihi lailatun khairum min alfi syahr, syahrun ja'alallahu siyamu faridah wa qiyamahu tatawwu, man taqarraba fi bi khislatin minal khair kana kaman adda faridah fi ma siwa. Baginda Rasul menyampaikan, wahai manusia, ini khutbah baginda Rasul di akhir bulan Sya'ban menjelang puasa. Puasa pertama disampaikan, sahabat-sahabat dikumpulkan dalam rangka untuk mengingatkan, dimotivasi agar supaya enggak hilang bulan Ramadan itu. Ya ayyuhan nas, wahai manusia, qad adzallakum syahrun azim, telah datang kepada kalian dinaungi bulan yang azim, yang agung, mubarak, bulan yang penuh dengan keberkahan. Kalau mengenai nama bulan Ramadan banyak, syahrun mubarak, syahrul maghfirah, syahrun aitu minan nar, syahrul sabar, dan lain sebagainya. Di antaranya adalah syahrun mubarak, syahrun fihi lailatun khairum min alfi syahr, bulan di mana di dalamnya itu ada satu malam, di mana satu malam itu nilainya khairum min alfi syahr. Satu malam itu mempunyai nilai bobot di sisi Allah lebih baik daripada 1000 bulan. Kalau kita beribadah di malam itu, di jam itu, tentunya mempunyai bobot nilai kualitas yang luar biasa di hadapan Allah. Itu adanya di bulan Ramadan. Syahrun ja'alallahu siyamahu faridatan wa qiyamahu tatawu'an. Di bulan Ramadan diwajibkan puasa di siang harinya, dan di malam harinya diberikan kesunahan tatawwu, qiyamul lail. Dan keutamaan lagi, man taqarraba bi khislatin minal khair kana kaman adda faridah fi ma siwah. Ini motivasi yang perlu kita jaga. Man taqarraba bi khislatin minal khair, barang siapa yang mendekatkan dirinya kepada Allah dengan perbuatan-perbuatan yang baik, yang pantas, yang bagus, yang sesuai dengan tatanan aturan keagamaan, hukum Allah, baik bicara dengan santun, mengajak berjamaah, membaca lebih lagi tilawah, sedekah, ngomong bagus, mengajak bagus, dan lain sebagainya. Kebaikan-kebaikan yang nilainya sunnah, yang bernilai baik,
Maka kalau adanya di bulan Ramadan, kana kaman adda fariidhah fi ma siwa, maka kebaikan-kebaikan itu kaman adda fariidhah, seakan-akan dia telah melakukan satu fardu di luar bulan Ramadan. Bobot sunnah dengan wajib tentu berbeda. Klasifikasinya kalau wajib itu penawarannya hanya dua. Diberikan kalau dilakukan dikasihkan pahala yang besar oleh Allah, kalau ditinggalkan mendapatkan dosa dari Allah. Kalau sunnah menjadi bonus kalau dikerjakan, kalau tidak mendapatkan bonus dari Allah. Ini menjadi sesuatu yang fardu kalau di bulan Ramadan. Waman adda fariidhah fima waman adda fariidhah fihi, dan barang siapa melakukan kefarduan satu fardu di bulan Ramadan, kana kaman adda sab'ina fariidhah fima siwa. Kalau orang itu umat Islam termasuk kita melakukan suatu kefarduan yang diwajibkan oleh Allah, maka nilai fardu itu dilipat gandakan lagi oleh Allah. Kana kaman adda sab'ina fariidhah, seakan-akan dia itu melaksanakan sab'ina faridah, 70 kefarduan. Kalau puasa satu hari nilainya seperti 70 kita puasa. Kalau satu bulan, ini hanya motivasi. Tentunya Allah tidak menghitung seperti itu. Keikhlasan inilah yang ditunggu oleh Allah. Tapi kita sebagai manusia awam, kita butuh motivasi, butuh dorongan, butuh ilmu untuk melakukan itu bisa mudah dan semangat. Wa huwa syahrus sabar wa sabru thawabu al jannah. Dan puasa itu, bulan puasa itu adalah bulan sabar. Ini penekanan yang utama juga. Sabar dalam menghadapi semua hal, sehingga di situ bisa mengendalikan nafsu, bisa mengendalikan syahwat. Sabar jaminannya oleh Allah diberikan wa thawabuhu al jannah, pahalanya, balasannya adalah surga yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya ini puasa yang bagaimana yang bernilai seperti itu. Karena baginda Rasul juga jauh-jauh hari mengingatkan kepada kita. Sementara amalan grafiknya luar biasa, bobotnya luar biasa, tapi juga tidak sedikit dari umat Nabi Muhammad itu nggak dapatkan apa-apa. Justru yang didapatkan bukan jaminan tadi, yang didapatkan seperti yang kita alami siang hari kemarin. Lapar, haus, selesai, titik ada di situ. Kamin shaimin laisa lahu min siyamihi ilal ju' wal atas. Banyak artinya. Kalau udah banyak lebih dari 3, dan itu berlaku mulai zamannya Rasul sampai sekarang. Kalau kita masuk di sini, maka kita nggak dapatkan yang tadi saya sampaikan, full kebaikan, full di situ nikmat dari Allah, maka akan hilang 100%. Nggak dapatkan, yang didapatkan hanya lapar dahaga. Kamin shaimin, banyak orang yang berpuasa laisa min sami, tidaklah dari puasanya illal ju' wal atas, yang didapatkan hanya lapar dan dahaga. Kenapa bisa begitu? Ini poinnya. Kalau kita nahan lapar, haus, insya Allah anak kecil, anak saya 6 tahun sudah, alhamdulillah. Yang 12 tahun sudah, alhamdulillah. Nggak ada masalah, nggak makan, nggak minum. Kalau kita hanya berhenti di situ, maka rugi kita. Maka yang harus kita jaga puasa yang bagaimana? Puasa yang meningkat lagi. Puasa yang kita tingkatkan lagi adalah menjaga seluruh indera kita dari hal-hal yang menghabiskan pahala puasa. Apa di antaranya? Baginda Rasul menyampaikan khamsatu asya' tukhbidus shaum. Ada 5 hal yang bisa menghapus, menghilangkan pahalanya puasa. Bukan batal, tapi hilang pahala itu. Pertama apa? Al-kizbu, berbohong, bicara yang tidak semestinya, bicara yang tidak sebetulnya. Antara perkataan, perbuatan berbeda. Ini yang sulit dan harus kita hindari. Yang kedua, al-ghibah. Ini yang mudah, dan di sini kadang-kadang orang ngabuburit, di sini setan masuk.
Di sini nafsu masuk, yaitu ghibah, membicarakan orang lain, di mana teman kita, saudara kita, adik kita, orang tua kita, kadang-kadang orang-orang terdekat kita buat objek. Itu kita bicarakan, dan kalau mereka ini dengar, dia nggak suka. Lebih kejam lagi, menjadi fitnah. Ini bahaya, menghilangkan pahala puasa. Yang ketiga, al-kidhib wal ghibah wan namimah. Ini juga bahaya. Sifat-sifat orang yang suka bikin onar. Suara di selatan dibawa di utara, suara di timur dibawa di barat, di masjid ini dibawa di sana. Kalau kebaikan nggak apa-apa, di situ adalah sesuatu yang tidak tapi dibilang ya, dan di situ yang timbul adalah percekcokan, perselisihan, dan di situ menjadikan sesuatu yang kurang baik. Maka di situ menghilangkan pahala puasa. Yang selanjutnya wal yaminul ghamus. Ini juga maaf, di saat kita mungkin bertransaksi, di saat bertemu dengan teman, memastikan, meyakinkan, akhirnya kita mudah untuk berdusta, bersumpah, yang kadang-kadang sampai mengatasnamakan Allah. Ini yang terakhir, wan nadhru bisyahwah. Ini juga sekarang dahsyat pengaruhnya, karena bisa diakses mulai maaf dari anak kecil sampai bahkan kakak-kakek, nenek-nenek, semuanya bisa mengakses. Di saat kita masuk di rumah, di masjid, di semua lini ini, sekarang IT begitu gencarnya. Ini tinggal kita, ini bisa kita bawa dimanapun. Di saat kita klik di situ, baik berupa bacaan, baik berupa gambar, baik berupa cerita, baik berupa video, apapun itu yang mendatangkan syahwat, yang mendatangkan kesenangan, yang mendatangkan di situ birahi, mohon maaf, maka di situ bisa menghilangkan pahala puasa. Kalau dulu nggak terlintas kita, yang namanya syahwat, ada orang jalan, mohon maaf agak bagaimana kita paling di situ. Sekarang tidak, semuanya bisa, dan kita yang bisa mengantisipasinya. Mungkin ini yang perlu kami sampaikan, bahwa agar supaya kita ini puasa kita berkualitas, jangan sampai kita memudahkan, meremehkan hal-hal yang menurut kita ini sepele tetapi tidak bernilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan waktu yang baru 3 hari masih panjang perjalanan kita bisa melaluinya dengan baik, kita bisa melaluinya dengan mudah, diberikan amanah oleh Allah, diberikan mudah, sukses, lancar, sehat walafiat, dan mudah-mudahan endingnya Allah berikan label kepada kita la'allakum tattaqun, diberikan label orang yang bertakwa, yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita berdoa dulu. Iman-iman ini waktu yang mustajabah. Habis sholat ada ta'lim, kita berdoa, malaikat insyaallah mengamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ulika wal khatim lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadri wa miqdaril azim. Allahumma ij'al khaira umrina akhira wa khaira amali khawatim wa khaira ayyam yawma nalqaka fi. Allahumma inna nas'aluka 'aishatan haniyatan wa midatan sawiyatan wa muradan ghaira muzim wa fadih. Allahumma inna nas'aluka khairal masalati wa khairal du'a wa khairal najah wa khairal 'ilmi wa khairal 'amali wa khairal thawab wa khairal hayati wa khairal mamat wa thabbitna wa thaqil mawazinana wa haqqiq imanana warfa' darajatan wa ighfir khati'atana wa nas'aluka minal jannah. Allahumma la tad'a' lana dhanban illa ghafartahu wa la hamman illa farajtahu wa la daynan illa qadaytahu wa la hajatan min hawaiji dunya wal akhirati illa qadaytaha ya arhamar rahimin. Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa qira'atana wa ruku'ana wa sujudana wa qu'udana wa tasbihana wa tahlilana wa tadarru'ana wa khushu'ana la tadrib ya wujuhana ya ilal alamin ya khairan nasirin.
ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Demikian kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.